Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini berserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kesehatan, Amin. keimanan, Amin. ketakwaan, Amin. keberkahan, Amin. kemajuan, Amin. kebahagiaan lahir batin, Amin. dijauhkan dari wabah, penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirah wala taslub waqtan naza' imanana Amin. wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah Amin. innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana Amin ya min Allah. ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina Amin. wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar Amin. ila baitillahil haram wa ziyarati qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin. warzuqna wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah Amin. wal Masjidil Aqsa salimin ghanimin farihin maqbulin mustabshirin Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbana Allah. atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya sehat, 90. panjang umur, Amin. masuk surga. Amin. Malam ini kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Ghazali pada bab tentang adabun naum, adab tidur. Bagaimana tidur yang baik itu berdasarkan petunjuk baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sudah sampai halaman 90. Iya. Silakan dibaca. Masih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dambi. Allahumma kini adabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidu binasihatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa anta akhiru falaysa ba'daka syai'un wa anta zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anni ad-dina wa agnini minal fakri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aykizni bi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbal a'mali ilaika litaqarribani ilaika zulfa wa tub'idani an sukhtika ba'da an as'alaka fatu'tiyani wastaghfiruka fataghfiruli wa ad'uka fatastajiba li. Summa ikra ayatul kursi ayatul kursi wa amana rasulu ila akhirih surah wal ikhlasi wal muawwidatain wa tabarakal mulku wal ya'khudkan naumu wa anta ala dzikrillahi ta'ala wa ala zuharati faman fa'ala dhalika urija biruhihi ilal arsy wa kutiba musalliyan ila ayyastaiqidha. Iya.
Bapak dan hadirin sekalian, kita simak apa maknanya. Pada kaji yang lalu kita telah diajarkan bagaimana adab tidur. Kalau kita mau tidur, sebaiknya apa yang mesti kita lakukan, apa saja yang bagus kita kerjakan gitu. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan ada hadis Bukhari menyebutkan Nabi Muhammad sebelum tidur sholat 4 rakaat, sholat sunnah. Dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci, kita kemudian berbaring katanya, sambil menghadap ke arah kiblat, kemudian iga kanannya di bawah, tangan kanannya menyangga kepalanya menghadap kiblat katanya. Kemudian membaca doa ini. Nah, sekarang diajarin doanya. Doa mau tidur. Biasanya kalau orang-orang biasa kan doanya pendek. Bismika Allahumma Ahya wa bismika ahya wa amut. amut wa bismika, itu doanya anak TK. Ini sekarang diajarin yang lebih lengkap. Apa katanya? Bismika Rabbi, dengan asma'u ya Allah, ya Tuhanku katanya. Wada'tu jambi, aku letakkan lambungku katanya. Wa bismika arfauhu, dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mengangkatkan lambungku ini. Maksudnya tidur itu jangan terlalu terlena. Mesti segera, kalau memang waktunya bangun, bangun. Jadi lambung itu jangan nempel ke tempat tidur lama, mesti cepat. Faghfir li dzambi, ampunilah bagiku dosaku ya Allah. Jadi langkah pertama, doa yang dilakukan oleh orang yang mau tidur, minta ampunan. Kenapa? Karena ini paling strategis. Rumah bagus, mobil mewah, uang banyak, tanah lega. Amin. Misalnya. Tapi nggak dapat ampunan, nggak nyaman. Gitu. Jadi yang pertama diminta adalah ampunan Allah. Faghfir li dzambi katanya. Gitu katanya. Jadi kalau ditulis ya. Doa sebelum tidur. Yang pertama, mohon ampunan Allah. Allahumma faghfir li dzambi. Allahumma qini adzabaka yaumat. Kenapa ampunan? Karena ampunan itu strategis gitu. Contoh, kita kalau sholat kan yang dibaca waktu dulu antara 2 sujud, minta ampun dulu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sebelum minta yang lain, minta ampunan dulu. Allahumma hdini, Allahumma. Karena ampunan itu paling penting. Gitu. Allahumma. Itu yang pertama. Rabbighfirli warhamni. Kita lanjut lagi. Allahumma qini adzabaka. Ya Allah, jagalah aku katanya. Jauhilah aku dari azabmu katanya. Dari siksamu ya Allah gitu. Minta dijauhkan dari azab Allah. Kapan? Yaumat tab'atsu ibadaka. Pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, hari kiamat. Jadi minta kepada Allah supaya dijauhkan dari azab. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia deh. Minta dijauhkan dari azab di akhirat. Gitu. Minta dijauhkan dari azab. Ini strategis gitu ya. Di dunia senang tapi di akhirat celaka, nggak enak dong. Terus lanjutannya, Allahumma bi'ismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu katanya, aku hidup. Wa amutu, dan aku akan mati.
Maksudnya gimana? Menyebut asma Allah itu penting. Kita memulai hidup dengan membaca asma Allah, dan nanti suatu saat kita wafat juga dengan menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma min syarri kulli dzi syarrin. Ya Allah, dari kejahatan semua yang mempunyai kejahatan. Siapa aja yang jahat, ya Allah jauhkan. Bisa orang, bisa bukan orang, bisa hewan. Jauhkan ya Allah. Jangan sampai hidup ini kena kejahatan yang lain. Wa min syarri kulli dabbah, dan dari kejahatan semua binatang yang melata. Nabi Muhammad tuh kalau mau tidur, doanya ini antara lain. Kenapa? Karena di sana kan gurun pasir, daerah yang luas dengan pasir, dengan batu-batu yang tinggi, gunung-gunung yang berbatu. Pada malam hari biasanya banyak serigala. Serigala tuh, ya binatang-binatang buas kalau malam kelayaban. Apa kelayaban? Kemana-mana dia, gitu. Tidak mustahil datang ke rumah kita. Gitu. Makanya minta tolong nih dari kejahatan binatang yang melata. Anta akhidun binasiyatiha, engkaulah yang bisa memegang ubun-ubunnya. Kalau bahasa yang kasar, kalau ada binatang jahat mau mencelakakan kami, pegang ubun-ubunnya ya Allah. Gitu. Strategis banget nih. Sejahat apapun binatang, kalau ubunnya dipegang, nggak berkutik dia. Apalagi megang Allah. Gitu. Inna Rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbi Tuhanku katanya berada di atas jalan yang lurus katanya. Jadi kalau begitu gimana? Berlindung dari kejahatan makhluk. Yang ketiga nih, berlindung dari kejahatan makhluk. Makhluk itu bisa manusia, bisa juga manusia. Makhluk yang melata itu kan manusia. Ya, manusia itu disebut juga dabah, gitu. Yang berjalan di atas muka bumi dengan melata, gitu. Ya. Yang kedua, hewan, buas. Yang ketiga, termasuk makhluk adalah jin, setan. Minta perlindungan. Kita mau tidur, kita nggak kuasa menghadapi serbuan kejahatan makhluk-makhluk ini, minta sama Allah. Jadi bagus banget nih doanya Imam Ghazali. Berlindung dari kejahatan makhluk berupa manusia, hewan buas, jin, dan setan. Dan tidak jarang malam itu turunnya macam-macam penyakit. Jadi memproteksi diri namanya, melindungi diri. Allahumma antal awwalu, ya Allah engkaulah yang maha pemula. Artinya apa? Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada aras, sebelum ada makhluk, Allah duluan ada. Falaisa qablaka syai', tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Gak ada yang mendahului Allah. Allah paling awal katanya. Wa antal akhir, dan engkaulah yang paling akhir. Falaisa ba'daka syai', maka tidak ada sesuatu pun sesudah engkau katanya di atas alam jagat raya ini. Maksudnya nggak ada yang sesudah Allah, nggak ada. Pada saat langit, bumi, hewan, manusia mati, Allah nggak mati. Ketika kiamat berlangsung, Allah tetap itu wujud. Wa anta dzahiru, engkau yang zahir, maha nyata. Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atas engkau suatu pun. Enggak ada yang lebih kuasa dari Allah. Dia sangat nyata.
Wa antal batin, engkau yang maha batin, maha tersembunyi. Falaysa dunaka syai', maka tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Tuh. Jadi doa ini mengunggulkan Allah. Jadi kaya dengan wawasan tauhid. Bagus banget nih. Kalau nggak hafal, saran saya dipotret aja nih. Kalau nggak hafal, terus kitabnya nggak punya misalnya, potret aja. Asal mau tidur buka, baca. Iqdi anni din katanya. Semoga engkau, mesti bukan din ad-dain mesti ini. Iqdi, tunaikanlah katanya. Bayarkanlah ad-dain, utangku. Kalau ada utang, minta sama Allah supaya diberi kemampuan besok bayar utang. Kedengeran nggak? Kenapa? Utang ini dibawa mati loh. Jadi jangan anggap enteng. Gitu. Karena ada hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqdu anhu. Nyawa orang beriman itu terikat dengan hutangnya sampai dilunasi ahli warisnya. Mu'allakun bidainihi hatta yuqdu anhu. Nyawa orang beriman itu terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi ahli warisnya. Itu sebabnya kalau boleh disarankan, tausiah itu saran. Kalau bapak ibu punya utang catat, gitu. Ya, malah banyak para ulama kalau itu utangnya itu dicatat di bawah bantalnya tuh, supaya kalau dia meninggal pada waktu malam, anaknya bisa baca, oh punya utang bapak saya ini, gitu. Ibu saya. Kenapa? Utang itu dibawa mati, gitu. Ada riwayat dalam kitab Aqaidul Islamiyah. Orang kalau rohnya lepas dari jasadnya, rohnya itu tempatnya mutafarriqah, pencar-pencar gitu. Ada orang yang rohnya itu di depan pintu surga, mahbusuna inda babil jannah, tertahan di depan pintu surga. Ini surga, ini pintu, dia tertahan di situ, nggak bisa masuk, udah depan pintu gitu. Waktu ditanya kenapa kok nggak bisa masuk, padahal amal solehnya banyak, surga udah depan mata noh, kok nggak bisa masuk? Jawabannya mahbusuna biduyunihim, dia tertahan nggak bisa masuk surga karena tertahan oleh utangnya, duyun utang. Itu sebabnya kalau kita pergi-pergi jauh, keluar negeri, keluar kota, yang berisiko tinggi, kasih tahu anak, ya, menantu atau keluarga kasih tahu, bapak punya sangkutan sama si Anu sekian, tuh ini buktinya. Kalau bapak nggak kembali atau ibu nggak kembali, ini selesaikan ya. Gitu. Itu penting supaya apa? Kalau kita meninggal kan kita nggak tahu besok bisa masih menikmati udara segar apa nggak tahu kita. Kan ada orang tidur keterusan. Ini bukan nakut-nakutin nih. Ya, ada orang tidur keterusan, Pak. Ada jamaah saya itu di Grogol, ketua masjid, pengurus masjid, rumahnya seberang masjid di Grogol sana. Gitu. Kalau subuh belum azan udah datang dia. Udah datang dia. Hari itu udah azan bertalu-talu dia mati tidur aja. Gitu. Sampai istrinya kaget, terheran-heran. Dibangunin tuh suaminya, bang, bangun, udah azan no. Diam aja suaminya. Bang, bangun, azan no, diam aja. Dia oglek-oglek, tau dia oglek-oglek. Digerak-gerakin itu, gitu. Bangun, bercanda aja lu, kata gitu. Disangka bercanda. Anaknya mau berangkat ke masjid. Coba
lihat nih bapak kamu nih, gitu. Anak bilang, ya mak, bapak udah nggak ada, gitu. Artinya tidur keterusan. Nah, yang seperti itu tidak mustahil dialami kita. Oleh karena itu sebelum tidur, yang begini penting nih, selesaikan tuh, gitu. Kan anak kita nggak tahu kalau kita punya utang, kecuali kita kasih tahu, gitu. Selesaikan, gitu. Jadi mahal nih, gitu ya. Selesaikan nih, ya. Minta yang keempat, minta diselesaikan utang bila wafat. Sekecil apapun, makanya utang itu bisa dicatat. Kan ada ayat di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu. Idza tadayantum bidain faktubuhu, gitu. Hei orang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang piutang, catatlah. Kenapa mesti catat? Karena utang itu kalau nggak dicatat, bisa menimbulkan potensi konflik. Bisa menimbulkan konflik di masa depan. Jadi catat, kalau catatannya, apalagi ada tanda tangan atau parafnya, yang ngutang atau yang minjemin, dua-duanya itu lebih kuat gitu loh. Sederhana nih, tapi mahal nih gitu. Pesannya Imam Ghazali nih. Waghnini minal fakri, ya Allah perkayalah aku, katanya. Cukupkanlah aku. Tuh, jadi minta dicukupkan hidupnya. Yang kelima nih, mohon diberikan kecukupan hidup. Kenapa penting kecukupan hidup ini? Karena menurut Quran, orang bisa melaksanakan ibadah kalau hidupnya cukup. Ekonominya terjamin. Tuh. Mana ayatnya? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Beribadahlah katanya kepada pencipta, pemilik rumah ini, Baitullah. Siapa pemilik rumah yang disuruh kita menyembahnya itu, beribadah kepadanya? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kecukupan pangan ketika kamu lapar. Jadi untuk bisa ibadah, syarat ibadah bisa lancar, satu, tersedianya kecukupan ekonomi. Yang kedua, wa amanahum min khauf, katanya. Ya. Terselenggaranya rasa aman. Jadi pendekatan ekonomi dan pendekatan keamanan itu penting. Orang bisa sholat dengan tenang kalau aman. Orang bisa sholat dengan baik kalau perutnya kenyang. Kalau lapar kan keroncongan. Ini dia nih. Tuh. Ini penting nih Pak. Tuh. Jadi bagus nih Imam Ghazali. Waghnini katanya. Menjadikan aku orang kaya, katanya gitu katanya. Jadi siapa bilang belajar tasawuf itu menjadi orang miskin ini? Waghnini minal fakri, jadikanlah aku orang kaya dari kefakiran. Salah kalau ada orang nggak belajar tasawuf jadi fakir, miskin, enggak, justru jadi kaya. Gitu. Nabi doanya gitu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ghina tuh kaya. Gitu. Kita lanjut lagi. Allahumma anta khalaqta nafsi, katanya. Ya Allah, engkau telah menciptakan diriku, katanya. Kita bisa hidup sampai detik ini karena Allah. Kita bisa menikmati hidup sampai detik ini karena Allah. Wa anta tawaffaha, dan engkaulah yang akan memegangnya. Laka, kepunyaan engkau itu. Artinya apa? Hidup ini dari engkau, yang bikin saya mati juga engkau juga, gitu. Ya.
tatawaffahala kama tuha katanya. Matiku juga karena engkau juga. Saya hidup karena engkau, mati juga karena engkau. Wa mahyaha, dan hidupnya. In amattaha, jika engkau hendak mematikannya, faghfirlaha, maka ampunlah diriku. Minta ampun lagi, bagus banget. Gitu. Kalau emang engkau akan mewafatkan aku, ampuni dulu dong ya Allah. Gitu. Faghfirlaha, ampunilah aku ya Allah dari dosaku itu. Wa in ahyaitaha, jika engkau masih menghidupkan, besok masih dihidupkan lagi, masih bisa melihat indahnya matahari terbit, fahfadha, peliharalah diriku katanya. Bima tahfadhu bi ibadakas sholihin, dengan apa yang engkau peliharakan dengannya terhadap hamba-hambamu yang soleh. Kalau saya masih hidup lagi besok, jadikan saya berteman dengan orang soleh. Oh, bagus banget. Jadi jangan malu baca doa ini. Kadang-kadang belum sampai ke sini udah merem. Panjang amat doanya, baru 2 kecap aja udah selesai. Nggak apa-apa, yang penting tidur dalam keadaan zikir gitu loh. Tidur dalam keadaan ibadah gitu. Baik. Kita lanjut lagi. Apa yang bagus dibaca ketika mau tidur? Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada engkau, as'aluka al-afwa, pemaafan. Maafkan aku ya Allah, gitu. Sebagai manusia kita suka salah, keliru, khilaf, lupa. Maafin ya Allah, gitu. Apalagi tambah umur, maaf ya. Tambah umur ada aja yang lupa. Gitu. Udah 4 baru 3 nih sholat nih, 4 rakaat sampai 3 rakaat. Gitu. Gitu. Ada aja yang lupa tuh katanya gitu. Jagalah ya Allah katanya gitu. Fahfadha katanya. Wal afiyah, minta diselamatkan. Fiddin wa dunya wal akhirah. Jadi yang keberapa nih? Ke-6. Permohonan agar hidup, 1 katanya, dalam pemaafan Allah. Pemaafan Allah. 2, dalam kesejahteraan, sejahtera. Boleh juga keselamatan. Ya, wal mu'afatad daimah. Keselamatan agama. Ya. Keselamatan, apanya selamat? Agama. Fidini wa dunia, dunia dan akhirat. Ini penting sekali nih. Selamat agamanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Bagus banget. Terus apa doanya lagi? Allahumma aikidni, ya Allah, semoga engkau membangkitkan aku katanya. Aikidni, ya, bangkitkanlah aku katanya. Fi habis saat, pada saat yang lebih disukai, ilaika olehmu. Maksudnya bangunin saya pada saat-saat yang strategis. Jangan sampai kebablasan. Apa kebablasan? Keenakan tidur, gitu. Ada orang rumahnya dekat masjid, nggak kedengaran azan. Kata dia, kapan azannya saya nggak ngedengar, gitu bilang. Bukan orang sini, bukan? Iya bener. Itu orang rumahnya nempel sama masjid, Pak. Ini masjid. Dindingnya tuh nempel sama masjid. Kata dia, kapan azannya saya nggak kedenger. 5:30 baru bangun. Rupanya ini doa ini lupa dibaca nih. Aikidni, bangunkanlah aku katanya. Sadarkanlah aku. Fi habis saat ilaik, pada saat-saat yang engkau sukai. Tuh.
Nah, saat yang paling indah, yang paling disukai Allah, sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Kalau malam 12 jam dibagi 3, jadi 4 jam sebelum jam 6. Bangunin saya antara jam 2 sampai jam 4.32 subuh. Subuh kan 4.30 berapa tuh? 32 ya. Antara ini ya Allah gitu. Jangan kalau jam 2 kemalaman deh. Setengah 4 deh gitu. Setengah 4 juga kemalaman Pak Ustadz. Jam 4 masih mendingan kan, masih setengah jam kan? Masih keburu tuh tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. Jam 4 masih kemalaman. 4:15 masih bisa. Gitu. Bangunin nih jam-jam segini antara ini mahal ini Pak. Ada hadisnya tuh, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah katanya, kapan katanya, doa itu sangat didengar oleh Allah. Tuh. Kapan doa sangat didengar, sangat diperhatikan oleh Allah? Kata Nabi, sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Ini dia, ini paling mustajab nih. Bangunin ya Allah, gitu. Kalau baca ini pasti bangun, nggak akan ketiduran. Apalagi sebelum tidur nanti diajarin tuh baca ayat kursi. Kata Rasulullah, siapa orang sebelum tidur baca salah satu ayat dari Quran atau salah satu surah dari Quran, arsalallahu ilahil malak. Allah akan mengutus seorang malaikat nungguin. Bapak bayangin, Bapak tidur dijagain malaikat. Setan jiper dong. Setannya takut. Yang jagain malaikat. Jadi mahal Pak nih. Doa-doa begini kayaknya kan sepele, tapi ada hikmah di balik itu. Wasta'milni, berilah aku katanya dapat beramal. Bihabil a'mal ilaika, dengan amalan-amalan yang kau sukai. Berikan saya petunjuk, bimbingan agar besok saya beramal yang amal itu engkau suka. Lituqarribani ilaik, agar saya bisa dekat dengan engkau. Gitu. Jadi amal itu mesti punya sifat mendekatkan pada Allah. Zulfa, menjadi dekat. Watub'idani katanya. Ansuhtika, menjauhkan dari marahmu, murkamu ya Allah. Gitu. Ba'daan asalaka, sesudah aku memohon kepadamu. Fatu'tiani, lalu engkau memberikan kepadaku katanya. Wastaghfiruka, ampunilah aku ya Allah. Minta ampun lagi. Bagus Pak. Kayaknya jarang nih orang baca-baca begini ya. Jarang. Tapi kalau Bapak sudah tahu bagus, Ibu kalau sudah tahu bagus nih. Gitu. Fataghfiroli, lalu engkau mengampuni aku katanya. Wa ad'uka, dan aku berdoa kepadamu. Fatastajaba katanya. Lalu engkau mengabulkan li permohonanku. Gitu. Jadi minta doa dikabulkan. Yang ketujuh, mohon agar doa dikabulkan. Kalau nggak bisa yang ini, yang umum aja deh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ada kan? Itu. Minta doa dikabulkan. Baca doa dari nomor 1 sampai nomor 6, minta dikabulkan. Tuh, supaya nggak sia-sia. Baik, kalau udah selesai doa, masih melek nih, belum merem nih. Tsumaqra ayatal kursi katanya. Kemudian bacalah ayat kursi. Jadi setelah baca doa ini 1 sampai 7, langkah berikutnya tilawah. Apa yang dibaca? 1,
Quran Al-Baqarah 255 atau lebih terkenal ayat kursi. Ini sepele nih, tapi mahal. Gitu. Di mana mahalnya? Kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi fi baiti marratan wahidah, yafiruna minhu syayatin 30 yauman. Siapa orang membaca ayat kursi satu kali saja di rumahnya, setan kabur dari rumah itu 30 hari. Baca satu kali ayat kursi, setan kabur sebulan. Kalau kita cecer nggak mampir-mampir tuh setan. Iya. Kayaknya sepele nih, tapi mahal loh Pak. Rumah kalau nggak tidak dimampiri setan, yang mampir malaikat. Kalau rumah dimampiri malaikat, tuh rumah terasa tenang, nyaman, teduh gitu. Suami sama istri sayang, istri sama suami cinta, orang tua sama anak sayang, anak sama orang tua hormat. Kenapa? Ada malaikat situ. Coba kalau setan, ya. Rumah jadi kayak neraka, kemerungsung. Apa kemerungsung? Itu membara, itu mau marah aja. Kenapa? Banyak setannya. Ini ayat kursi baca. Saya mohon maaf ya, saya kalau mau tidur itu saya keliling dulu tuh. Rumah saya kecil ya, saya keliling aja, pintu saya periksain. Saya meriksa pintu, saya baca ayat kursi. Keliling gitu. Aman tuh. Gitu. Besok pagi subuh saya berangkat dijemput gitu, masih ada aja tuh. Betul Pak. Gitu. Saya yakin benar itu. Sekali tempo saya pulang malam-malam, 11:30 baru pulang. Saya lupa ngunci. Mobil itu saya nggak kunci gitu. Saya turun gitu, capek dah 11:30 kan. Tutup brak gitu, terus masuk ke rumah. Terus saya selalu kalau mau tidur baca ayat kursi. Malam itu. Gitu. Besok subuh saya sholat dekat rumah ada musola, ada masjid, sekarang masjid. Di rumah saya yang lama. Udah selesai sholat, saya pulang. Nah sambil pulang saya periksa pintunya, saya buka begini, kok terbuka nih? Wah, nggak dikunci rupanya semalam. Saya periksa masih utuh tuh. Tip-tipnya masih ada, ban serepnya masih ada, segala masih ada, masih komplit. Gitu. Padahal rumah saya waktu itu nggak ada pagernya. Jadi orang liwat mesti gitu. Oh, saya ingat semalam baca ayat kursi, nggak ada yang nyentuh tuh mobil. Kalau gitu gimana? Jangan ragu-ragu. Gitu. Masih ingat ya? Ada hadis Nabi menugaskan Abu Hurairah. Masih ingat kan? Menjaga gudang hasil pengumpulan zakat. Pesannya kalau ada maling tangkap. Gitu. Ternyata setelah 2 kali maling tuh datang, tuh maling ngajarin. Kalau jaga nggak kepengen didatengin maling, baca ayat kursi. Kata maling ngajarin. Gitu. Besok paginya ketemu Nabi. Kamu tahu nggak malingmu 2 malam itu katanya? Kata Nabi. Cuman Allah yang tahu dengan Rasulnya. Itulah syaitan. Jadi setan mengajarin kita supaya baca ayat kursi. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Hadis sahih itu Pak. Dalam kitab At-Targhib ada. Dalam Riyadhus Shalihin ada juga. Jadi jangan malu baca ayat kursi. Gak ada yang bilang bid'ah. Jangan takut gitu loh. Yang kedua, baca ayat terakhir surah Al-Baqarah. Wa amanar rasul ila akhir surah. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah 285, 286. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih
la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Satu ayat. Ayat berikutnya la yukallifu nafsan illa wus'aha sampai selesai. Tuh. Ada hadisnya, Pak. Jadi Imam Ghazali nulis itu kan dia ada alasannya. Kata Rasulullah, man qara'a ayatani min akhir suratil Baqarah fil lail kafatahu. Siapa orang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di waktu malam, itu sudah cukup bagi dia dan Allah akan mencukupkan rezekinya besok. Hafal kan? Amanah Rasul kan gecel tuh. La yukalifullah juga hafal, baca. Jadi ada ritualnya sebelum tidur gitu. Mohon maaf ya, saya nggak menemukan yang begini di agama lain. Sedetail ini nggak ada, serinci ini nggak ada. Yang ketiga katanya, kata Imam Ghazali, wal ikhlas wal muawiyadatain. Baca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq An-Nas. Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini mahal, Pak. Tuh ya. Di mana mahalnya? Tuh. Al-Ikhlas itu isinya mengandung asma Allah, sifat-sifat Allah, af'alnya Allah ada di situ. Al-Falaq ya berlindung dari kejahatan makhluk ciptaan Allah. Dari dukun, tahu dukun? Min syarrin nafatsati fil uqad. Yang suka meniupkan ke buhul-buhul gitu. Kan ada dukun yang kerjanya suka niup-niup. Gitu. Santet, apalagi itu namanya? Teluh, pelet. Kalau pelet buat lelaki perempuan. Ya boleh juga, minta sama Allah jangan sampai dipelet. Kalau dipelet repot ibu. Sama suami gedek aja bawahnya. Ini baca nih. Jadi banyak banget tuh ritualnya. Mau tidur aja gitu. Baca An-Nas, itu kan ada. Ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi. Tuh, di dalam hati manusia itu ada setan namanya khannas. Dia menggoda manusia. Tuh. Repot, Pak, kalau ngadepin setan ini kalau kita nggak berlindung pada Allah. Malah diajarin lagi sama Imam Ghazali wa tabarak, surat Al-Mulk baca. Wow. Al-Mulk baca 30 ayat. Ini belum sampai sini udah pada merem aja deh. Keleker aja. Nggak apa-apa, kalau emang masih bisa baca aja. Kenapa enggak? Gitu. Katanya waliyakhudka katanya. Hendaklah datang kepadamu an-naum, tidurmu katanya. Wa anta ala dzikrillah, sedang Anda dalam keadaan berzikir pada Allah. Silakan tidur sambil zikir, ya Allah. Wa ala taharah, dalam keadaan suci. Tuh, makanya Nabi Muhammad tuh kalau tidur dalam keadaan wudhu beliau. Bagaimana kalau ada, mohon maaf ibu, ibu udah wudhu, teman sebelah nih nyolak, langsungin aja udah, susah amat. Udah rapi wudhu lagi, tetap wudhu. Faman fa'ala dzalika, ini hebatnya nih Pak. Kalau Bapak, Ibu ngikutin urut-urutan ini katanya, kata Imam Ghazali, barang siapa yang mengerjakan urut-urutan ritual bacaan seperti itu, katanya, urija biruhihi, maka dinaikkan rohnya, diangkat rohnya. Tuh. Ilal ars, ke arasnya Allah. Wow, luar biasa. Jadi orang kalau tidur itu, maaf, fisiknya geletak,
ruhnya diangkat. Makanya kan kalau orang tidur kan mimpinya ketemu si anu, ketemu si ini, ketemu si itu. Kenapa? Karena ruhnya tuh diangkat oleh Allah. Ada yang ruhnya dikembalikan lagi karena memang belum ajal, mendusin. Apa mendusin? Ngelilir. Dibalikin lagi ngelilir dia. Gitu. Ada yang nggak dibalikin. Nah, tadi itu. Kalau ruhnya nggak dikembalikan, ya tadi. Dioglek-oglek tetap aja merem. Nah, kita nggak tahu tuh. Apa ruh kita dikembalikan apa enggak? Gitu. Menarik sekali, wakutiba dan dicatat orang yang tidur dengan melakukan zikir seperti ini, katanya musollian, sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat. Ya Allah, tidurnya seperti sedang sholat sampai bangun. Ila ayastaikidha, sampai dia bangun dari tidurnya. Ya Allah, makanya benar tuh doanya habis sebelum sholat tuh, sebelum Fatihah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Gitu. Sampai sini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngaji kalau kebanyakan susah ngamalinnya. Ini aja susah, ini banyak banget, nomor berapa tuh. Ya. Tapi kalau diamalin, bagus. Ilmu yang bermanfaat itu kalau diamalkan, bukan banyaknya, tapi bermanfaat nggak? Diamalkan nggak dia? Gitu ya. Saya mau izin minum dulu. Baik. Sampai halaman 93, alinea ke-1 ya. Ada yang belum jelas? Gimana nih caranya kan gitu kan? Bagaimana cara mempraktekannya? Bapak Ibu mulai coba. Boleh ntar malam misalnya, sekarang nih, ya sebelum tidur wudhu dulu, gitu. Sholat 2 rakaat, ya, terus menghadap kiblat, ya, iga kanan di bawah, ya, miring gitu, tangannya menyangga, gitu. Baca urutan-urutan doa ini. Kalau nggak bisa dalam bahasa Arab, ya paling nggak inti-intinya kayak gitu. Kalau ini kita baca, tidurnya kita dihitung sebagai sedang sholat kepada Allah. Ini strategis. Kalau sholat kan banyak aktivitas, gerakan. Ini lagi merem, nggak ngapa-ngapain, dihitung ibadah. Coba. Untung banget. Gitu. Gitu ya. Baik, insya Allah setelah ini kita bahas lagi apa yang dilakukan setelah bangun tidur. Habis bangun tidur ngapain? Buka HP atau langsung sholat? Ada yang ngebetulin status dulu, ganti status dulu, jawab dulu. Apa yang bagus dilakukan setelah bangun tidur? Dengan membaca zikir seperti ini, nanti diajarin pada kajian yang akan datang. Amin ya. Cukup dulu ya. Baik, kita baca doa. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya mau ngajak di doa yang terakhir, mendoakan adik saya. Ya. Saya pulang hari Senin, malam Rabu adik saya wafat. Ya, saya bacakan surah Al-Muluk gitu. Setelah saya bacakan 3 kali saya bacakan, dia meneteskan air mata terus wafat. Hari Rabu kemarin dimakamkan. Selama hidup jarang sakit ya. Ternyata begitu sakit leukemia. Gitu. Itulah cara Allah
menutup umurnya, ajalnya. Juga doa buat orang tua Bapak, keluarga Bapak yang sudah wafat, kita doakan semua supaya dilapangkan kuburnya, dimuliakan tempatnya di alam barzah, dan buat kita diberikan kesabaran menghadapi musibah yang berat ini. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aqsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khatayahu kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma ij'al jannata mathwahu waj'al qabrahu almarhum Haji Suprapto Hadi raudatan min riyadul jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil alaihi rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.